Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Rustam Effendi, Bang Rustam ini baru selesai melakukan pelaporan ya, wajib lapor ya di Polda Metro Jaya dalam kaitan soal ijazah palsu Joko Widodo. Ya Alhamdulillah sekarang kita bisa berbincang-bincang sedikit. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kelihatannya kondisi yang hangat ini adalah kondisi soal desakan masyarakat, desakan rakyat Indonesia mengenai keberadaan Indonesia melalui Pak Prabowo di Board of Peace, ya, BOP. Gitu. Saya kira masyarakat kita ini sudah banyak yang mendesak supaya segera keluar gitu, karena ini jelas di bawah kepemimpinan Amerika dan Israel. Gitu. Dan masalahnya ada Israelnya, dan Amerika itu adalah jelas Israel besar dan Israel Amerika kecil, gitu, nggak bisa dipisahkan itu. Apalagi kemarin ternyata ketika bicara peace, war, gitu, malah menyerang Iran duluan, menghancurkan, menggempur gitu Amerika dan Israel. Berarti BOP itu sudah nggak relevan, udah nggak punya konteks perdamaian apa gitu, penggagasnya atau motornya saja memang dalam benaknya itu, dalam hatinya itu hanya berbicara perang, gitu kan, berarti melanggengkan penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina. Saya kira kita udah nggak punya harapan apa-apa, makanya rakyat sekarang mendesak Pak Prabowo untuk membawa Indonesia segera keluar dari BOP. Saya kira itu konsekuensinya. Kalau nggak mau keluar dari BOP, keluar dari istana. Pak Rustam ini penggagasnya ini. Jadi kalau nggak keluar dari BOP, ya terpaksa gitu kan, rakyat akan mendesak nantinya. Kemarin masih percaya sama Prabowo kemarin. Kemarin sih percaya, makanya kemarin kelompok-kelompok kritis gitu kan mendesak makzulkan Gibran. Gibran yang dimakzulkan gitu kan. Sekarang ternyata bisa satu paket ini. Prabowo Gibran makzul, Prabowo Gibran keluar istana gitu. Jadi menjadi pilihan sekarang gitu kan, keluar BOP atau keluar istana gitu. Saya kira itu akan menjadi desakan publik, desakan masyarakat, dan hal yang wajar gitu, karena memang perkembangan yang ada kok tidak pernah mau mendengar. Bahkan ketika ada masukan-masukan, diundanglah kelompok-kelompok masyarakat, ormas Islam gitu kan, tokoh-tokoh, kemudian malah dipengaruhi tentang baiknya, bagusnya kita coba dulu berada di BOP. Karena itu hal yang tidak patut gitu ya. Jadi kesimpulan saya dalam kaitan ini ya ialah sudahlah keluar dari BOP, atau kalau enggak rakyat akan mendesak keluar dari istana. Prabowo, Gibran, dua-duanya satu paket. Biarlah nanti mekanismenya bisa diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu, mengenai penggantian presiden dan wakil presiden. Ada gitu. Pasal 7A syaratnya, pasal 8, 7B-nya itu mekanisme, 7C itu nggak boleh membubarkan, pasal 8-nya bagaimana gitu kan kalau terjadi presiden dan wakil presiden itu ternyata dimakzulkan gitu kan. Saya kira prosedurnya ada. Jadi jangan khawatir, mendesak pemakzulan Prabowo dan Gibran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang bisa dilakukan. Makanya DPR harus care. DPR harus sadar tentang aspirasi masyarakat. Tangkap dong aspirasi itu. Kemudian ajukan ke MK tentang aspirasinya, diproses. Proses politik dibawa ke proses hukum. Kembali lagi nanti ke MPR. MPR akan mengambil keputusan. Berhentikan Prabowo, Gibran, dan mekanisme lanjutannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Insya Allah tahapan itu tempuh dulu. Kalau tidak, baru mungkin rakyat yang akan menentukan nantinya. Ya, rakyat
sebagai pemegang kedaulatan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan sesuai dengan keyakinan tentang perubahan. Tapi kita lakukan dulu proses awal adalah proses-proses konstitusional yang diatur memang itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kira begitu. Nah, mungkin Pak Rustam nih ada aspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit dari saya menanggapi sikap Prabowo yang masuk di BOP ini. Saya salah satu kemarin-kemarin masih percaya dengan Pak Prabowo. Iya. Ya, saya melihat Prabowo ini orang baik gitu loh. Tapi jangan sampai kepercayaan kami ini yang tadinya mendukung Prabowo tiba-tiba berbalik menjadi ikut caranya Bang Rizal Fadilah. Mengeluarkan Prabowo dari istana bersama Gibran gitu loh. Jadi sangat disayangkan apabila aspirasi rakyat ini Prabowo membiarkan gitu loh. Ini efeknya sangat dahsyat ini. Jangan sampai nanti Prabowo seperti Soeharto di tahun 98. Iya. Ya padahal bisa kita katakan kita tidak bisa menurunkan Jokowi kemarin, tapi kita mampu menurunkan Prabowo hari ini. Bisa saja. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo, tolong ini aspirasi ini diterima dengan serius. Ini akan menjadi catatan sangat jelek apabila nanti Prabowo gagal. Di BOP ini Prabowo merusak Indonesia. Saran saya segera keluar dari BOP. Indonesia harus non-blok. Ya, kembali lagi. Harus bisa menguasai dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri. Yang selanjutnya Prabowo harus bisa menangkap Jokowi dengan ijazah palsunya. Karena ini penting. Jangan sampai Prabowo kalah di ijazah, kalah juga di BOP. Iya. Jadi paling tidak Prabowo harus menang. Keluar dari BOP, Prabowo bisa mengawal kasus ijazah ini untuk membuktikan kalau Jokowi lah yang merusak semua ini. Sampai akhirnya Prabowo terjerumus masuk ke BOP. Iya. Ini saya menduga nih Bang Rizal, ini ada strategi politik nih dari Solo nih, dari geng Solo. Jangan sampai Prabowo terjebak. Akhirnya Prabowo digulingkan gitu loh. Iya. Nanti Jokowi mau jadi presiden lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Kami tetap akan, kalau saya pribadi tetap akan mendukung Prabowo ketika itu benar. Tapi ketika itu salah, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, mencangkup bangsa ini, tidak ada kemungkinan yang tadi mendukung jadi ikut juga dalam mengeluarkan Prabowo dari istana, karena istana itu milik rakyat, bukan milik Prabowo. Dan itu terbukti banyak yang bisa keluar dari situ. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, terakhir mungkin dulu isu politiknya sesuai dengan fakta-fakta ya, hukum juga adalah bahwa adili Jokowi, makzulkan Gibran, gitu kan. Sekarang bisa berkembang ini, adili Jokowi, makzulkan Prabowo Gibran. Gitu. Saya kira ini perkembangan yang ada. Oleh karena itu waspada dan sadar bangsa ini dalam keadaan kritis dan kondisinya sangat berbahaya. Penyelamatannya penting, dan penyelamatannya itu adalah diawali dengan adili Jokowi dan makzulkan Prabowo Gibran. Ini saat ini tuntutan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.